Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan anggota Ainaya Fazira, Nur Azizah, Deni Maulana, Hafifah, dan Nur Mayasari akan memaparkan materi dengan judul dokumen bahan ajar. Selamat menyaksikan. Nama saya Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari presentasi makalah perencanaan pembelajaran kami mengenai dokumen bahan ajar. Kami akan menjelaskan tentang pengertian program tahunan. Nah, jadi program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam satu tahun untuk mencapai tujuan, yaitu SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah dan jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku, serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, jadi itu pengertian dari program tahunan. Ada lagi yang menyebutkan tentang pengertian program tahunan. Menurut E. Mulyasa tahun 2006 pada halaman 95, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan harian. Sumber-sumber yang digunakan sebagai pengembangan program tahunan diantaranya yang pertama, daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam SKKD setiap mata pelajaran yang dikembangkan. Yang kedua, yaitu skop dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan. Jadi dalam program tahunan kita harus memperhatikan sumbernya. Yang ketiga yaitu kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan ini selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi hak-hak peserta didik. Nah, jadi program tahunan ini diperlukan untuk mengembangkan program semester, program harian, program mingguan, dan program-program. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai program semester. Program semester menurut KBBI, program adalah sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Dalam program pendidikan, semester dipakai satuan waktu terkecil yaitu satuan semester untuk menyatukan lamanya satu program pendidikan. Nah, masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Jadi, program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Nah, setelah kita menyiapkan program tahunan dalam perencanaan pembelajaran, kita perlu merencanakan program semester. Nah, dalam program semester ini kita dapat menyiapkan apa saja selama 1 semester itu, hal-hal yang kita perlukan untuk pembelajaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan dilanjutkan oleh teman berikutnya. Terima kasih. C. Langkah-langkah penyusunan program tahunan dan program semester. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yaitu pertama, memasukkan kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Selanjutnya, menghitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, banyaknya pekan dalam setiap bulan. Yang kedua, jumlah pekan efektif per bulan, yaitu pekan di mana terjadinya kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, jumlah pekan tidak efektif, yaitu pekan di mana tidak terjadinya kegiatan belajar mengajar.
misal hari ulang tahun sekolah yang keempat, hari libur umum, dan lain-lain. Kemudian total pekan, pekan efektif, pekan tidak efektif per tahun. Kemudian hitung alokasi waktu per semester. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sama dengan perhitungan alokasi waktu dalam setahun tadi. Selanjutnya menentukan jumlah jam efektif per semester. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester dikurangi pekan tidak efektifnya. Contoh, pekan dalam semester ini ada 26 pekan. Yang tidak efektif ada 9 pekan. Maka pekan efektif adalah 26 dikurang 9 sama dengan 17 pekan. Yang kedua, jam efektif semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Misal, fisika kelas 7 jumlah jam per minggu 2 jam per kelas. Maka jam pelajaran efektif per semester adalah 17 dikali 2 jam pelajaran sama dengan 34 jam pelajaran. Yang kemudian distribusi alokasi waktu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, hitung banyaknya kompetensi dasar dalam semester berjalan. Tentukan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar tersebut. Sebarkan jam efektif yang telah dihitung pada setiap kompetensi dasar berdasarkan keluasan dan kedalamannya. Kemudian jabarkan hasil penyebaran tersebut pada matriks yang telah dilengkapi dengan bulan dan minggu selama satu semester dengan memperhatikan jumlah minggu atau hari tidak efektif. Kemudian membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah contoh format program tahunan. Bisa kalian lihat di PPT, ini adalah contoh format dari program tahunan, terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, tahun ajaran, kemudian ada tema atau subtema, alokasi waktu, serta keterangan tanggal pelaksanaan pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya adalah komponen program tahunan dan program semester. Yang pertama, komponen program tahunan. Program tahunan ini perlu dikembangkan dan dipersiapkan oleh guru sebelum tahun pelajaran. Hal ini karena program tahunan atau prota ini merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester atau prosem, kemudian silabus, dan juga RPP. Komponen-komponen yang termuat dalam menyusun program tahunan itu terdiri dari bagian identitas dan juga bagian format isian. Untuk bagian identitas, itu terdiri atas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, serta tahun pelajaran. Dan untuk format isian pada program tahunan, itu terdiri atas standar kompetensi, kompetensi dasar, tema atau subtema, alokasi waktu, dan keterangan. Contohnya seperti pada slide sebelumnya, itu adalah format program tahunan. Next. Selanjutnya adalah komponen program semester. Program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan atau dicapai dalam semester tersebut. Komponen-komponen yang termuat dalam menyusun program semester ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian identitas dan format isian. Untuk bagian identitas pada program semester ini hampir sama dengan program tahunan tadi, yaitu terdiri atas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Sedangkan untuk format isian itu terdiri atas tema, subtema, pembelajaran ke, alokasi waktu, bulan yang terperinci per minggu, serta keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung. Untuk contoh format program tahunan dan program semester bisa kalian lihat di dalam makalah kami. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji berikutnya. Nama saya Naur Mayasari. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat atau fungsi program tahunan dan program semester. Untuk manfaat program tahunan itu yang pertama ada menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Kemudian ada mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan. Kemudian ada mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan trik yang telah ditetapkan.
Kemudian ada memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Nah, sedangkan manfaat program semester itu ada mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Kemudian ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Kemudian untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu dokumen pelengkap lainnya. Itu ada silabus. Nah, mekanisme penyusunan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu yang pertama ada penyusunan draft kurikulum, kemudian ada workshop penyusunan KTSP, finalisasi KTSP, pengesahan KTSP, sosialisasi ke semua stakeholder, kemudian ada implementasi. Nah, yang kedua ada pengembangan silabus. Nah, pada umumnya satuan pendidikan dalam mengembangkan silabus belum melakukan kajian standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi serta merumuskan indikator kurang memperhatikan penggunaan kata kerja operasional atau KKO yang harus dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak. Sehingga kata kerja operasional pada KD terwakili dan teruji akurasinya pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional indikator. Nah, kemudian ada langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, yang pertama itu ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. Kemudian ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Kemudian ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang kedua ada mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, yang pertama mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran itu yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan. Nah, yang pertama ada potensi peserta didik, kemudian ada relevansi dengan karakteristik daerah, lalu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian ada kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, serta alokasi waktu. Nah, yang ketiga ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Nah, pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua ada kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga ada penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Yang kelima ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada keempat yang penentuan jenis penilaian. Nah, penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nah, penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan, kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk,
kemudian ada penggunaan portofolio dan penilaian diri. Nah, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian yang kelima ada menentukan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan serta tingkat kepentingan kompetensi dasar tersebut. Nah, alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kemudian selanjutnya ada menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada pengembang silabus. Nah, pengembangan silabus pada tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Badan Peneliti dan Pengembangan. Kemudian untuk pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat daerah dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum provinsi untuk wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk wilayah kabupaten dan kota. Pengembangan silabus muatan lokal pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau madrasah atau beberapa sekolah. Nah, kelompokan musyawarah guru mata pelajaran, MGMP, atau pusat kegiatan guru yaitu PKG. Selanjutnya ada penyusunan kompetensi dasar dan indikator. Nah, langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Nah, adapun dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan juga. Nah, lalu pada dasarnya rumusan kompetensi dasar itu ada yang operasional maupun yang tidak operasional, karena setiap kata kerja tindakan yang berada pada kelompok pemahaman dan juga pengetahuan yang tidak bisa digunakan untuk rumusan kompetensi dasar. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan indikator. Nah, sebelum melakukan penyusunan indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponen-komponennya, yaitu indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Lalu indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Nah, berikut itu ada urutan cara penyusunan indikator. Yang pertama, mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Lalu yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Nah, apabila belum, melakukan analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang memungkinkan belum teridentifikasi. Lalu selanjutnya ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dalam merumuskan indikator pembelajaran perlu diperhatikan beberapa ketentuan, itu seperti setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. Lalu keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Lalu ada indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melalui kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Lalu indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Lalu kemudian rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Selanjutnya ada indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Lalu rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu ada contoh format silabus, itu minimal mencakup identitas, lalu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi standar, standar proses, dan penilaian. Nah,
Selanjutnya itu ada RPP. Nah, RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik, lalu partisipasi aktif peserta didik, kemudian berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Lalu kemudian pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Nah, lalu pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan baik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Lalu penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Selanjutnya, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Nah, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya komponen RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP itu adalah yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema dan subtema, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima lokasi waktu, lalu tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Nah, selanjutnya lalu langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan mulai tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Nah, ini merupakan contoh dari format RPP. Nah, mencantum komponen-komponen yang disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemetaan dan prosedur menentukan kompetensi inti, yang dimana kegiatan ini terkait dengan pengembangan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan kompetensi yang telah dicapai sebelumnya dari hasil asesmen. Prosedur yang dilakukan meliputi pertama, memilih kompetensi dasar dari tiap bidang studi yang terdapat pada 4 kompetisi inti ataupun KI 1 sampai dengan KI 4. Selanjutnya adalah kompetisi dasar yang dipilih atas dasar berkaitan dengan tema. Jadi kompetisinya ini berkaitan dengan tema bagaimana kita akan belajarnya ataupun apa yang akan kita ajarkan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Ini ditentukan ataupun dipilih mulai dari kompetisi dasar KI 3, KI 4, KI 2 ataupun KI 1-nya itu berdasarkan hasil yang telah diintegrasikan antara KI 1 sampai KI 4 tuh. Jadi harus saling berhubungan antara KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya adalah kompetisi dasar setiap bidang studi tercantum pada KI 3, KI 4, KI 2, dan KI 1 berdasarkan deskripsi hasil asesmen. Pemetaan antar kompetensi dasar pada KI 3, KI 4, KI 2, dan KI 1 itu yang berkaitan dengan tema ataupun satu tema. Selanjutnya adalah kompetisi dasar setiap bidang studi yang tercantum pada KI 3, KI 4, KI 2, dan KI 1 ditata secara skema atau diskematik dan digambarkan melalui jaringan tema. Selanjutnya, mengembangkan indikator tiap kompetensi dasar itu harus dari hasil asesmen terdahulu. Indikator juga terkait dengan tema dan pengembangan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan yang meliputi konsep, fakta, prosedural, dan metakognitif dipilih dengan kondisi peserta didik lamban belajar ataupun slower learning. Khususnya pengetahuan yang konsep dan metakognitif menjadi fokus dan untuk dikembangkan di indikator yang bersifat lebih konkret dengan perilaku pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh siswa lamban ataupun siswa yang slow learning, yang belajarnya lebih lambat. Di bawah sana adalah sedikit contohnya KI 1 dan saya KI 4. Selanjutnya adalah KKM. Penetapan KKM dilakukan oleh guru ataupun kelompok guru mata pelajaran, yang dimana dalam penetapannya dilaporkan sebagai berikut. Pertama, guru atau kelompok tersebut menetapkan KKM berdasarkan mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitasnya, daya dukung, serta interaksi serta didik dengan skema sebagai berikut. Pertama adalah hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran.
Hasil penentuan KKN oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran tersebut disahkan kepada kepala sekolah untuk jadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali kelas, wali peserta didik. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal. Pertama atau KKM tadi. Pertama adalah tingkat kompleksitas atau kesulitan atau kerumitan dari setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetisi yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi tingkat nilainya itu berdasarkan kesulitan dan kerumitan setiap indikator yang ada. Selanjutnya suatu indikator dikatakan sebagai tingkat kompleksitasnya tinggi apabila dalam pencapaian didukung oleh sekurang-kurangnya ada satu dari sejumlah kondisi berikut. Pertama adalah guru memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Peserta didik dengan kemampuan penerapan tinggi, serta peserta didik yang cakap ataupun keterampilan memiliki konsep penerapannya bagus. Selanjutnya adalah peserta didik dengan cermat atau kreatif inovatif dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Jadi, selanjutnya dalam waktu yang cukup yang lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki kesulitan tinggi dan kerumitan tinggi, sehingga dalam proses pembelajarnya memerlukan pengulangan atau latihan ataupun waktu yang untuk memahami bagaimana materi tersebut agak lebih lama daripada yang lain. Selanjutnya, tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Selanjutnya adalah kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan tenaga kerja, manajemen sekolah, dan kepedulian sekolah tersebut. Selanjutnya adalah tingkat kemampuan intake atau rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, di sini adalah sedikit contoh bagaimana kompetisi itu disusun. Selanjutnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 1 tahun, yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran yang efektif, dan hari libur. Dalam penyusunan kalender pendidikan ini, guru harus menghitung jumlah jam belajar efektif untuk membentuk suatu kompetensi peserta didik dan menyesuaikan dengan standar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik atau yang sudah ditentukan. Kalender pendidikan juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Selanjutnya adalah menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Selanjutnya adalah pedoman penyusun program kerja kegiatan pembelajaran, jadi menjadi sebagai pedoman penyusunan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus maupun RPP. Kalender pendidikan juga memiliki beberapa komponen, di antara lain sebagai berikut. Pertama adalah permulaan dan akhir tahun pembelajaran, penerimaan siswa baru, kegiatan hari pertama masuk sekolah, kegiatan belajar, dan ulangan umum semester. Dan ada juga ujian akhir sekolah atau UN, pembagian buku atau hasil belajar ataupun raport, penyerahan surat tanda tamat belajar atau ijazah, hari efektif belajar, hari libur, libur semester, libur khusus, dan juga libur umum. Dalam kalender pendidikan terdapat rencana minggu efektif, seperti pertama adalah analisis minggu efektif, kedua kompetensi mata pelajaran, selanjutnya adalah analisis materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan untuk lebih jelas adalah pertama, melihat kalender pendidikan nasional. Jadi melihat dulu kalender pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun instansi. Selanjutnya menentukan minggu-minggu efektif. Jadi minggu-minggu efektif itu sudah ditentukan oleh guru-guru menyesuaikan dengan kalender. Selanjutnya adalah menentukan periode efektifnya. Jadi menyesuaikan periode yang efektif itu kapan dan dengan berapa. Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran yang baik, serta merekap kalender selama 1 tahun penuh. Jadi semuanya itu direkap dalam satu file. Nah, di sini adalah contoh kalender. Ada kegiatan, alokasi waktu, keterangan yang dipenuhi minggu efektif, jeda semester, jeda liburan, hari libur, ataupun yang lainnya. Dan sebelahnya adalah rincian minggu efektif. Ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember adalah contoh rincian minggu efektif. Terima kasih.